Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Dan kita sekarang masuk ke turnamen I'm Chess Rapid yang merupakan seri keempat dari rangkaian Champions Chess Tour 2023 untuk babak knockout selama 5 hari ini kawan. Babak kualifikasi sudah dilaksanakan di bulan Juni yang lalu. Ada 4 pemain yang lolos ke divisi 1 menemani Nordibek Abdusattorov, Caruana, Jordan Van Forest, dan Vladimir Fedosev yang diambil dari seri sebelumnya kawan. Ditambah pemain hasil kualifikasi di bulan Juni yang lalu ada Magnus Carlsen, Levon Aronian, Wesley So, dan Iturrizaga dari Spanyol. Dan seperti seri-seri sebelumnya, seri keempat ini terbagi menjadi 3 divisi. Kita akan tetap fokus untuk divisi 1 kawan. Tapi kalau kalian ingin melihat divisi 2, divisi 3, kalian kunjungi saja chess.com. Nanti game-gamenya bisa kalian pilih untuk melihat permainan di divisi 2 ataupun 3 dan para pemain. Klik saja di sini game kawan, kalian pilih juga nanti divisi mana yang kalian pilih kawan untuk melihat para pemain yang bermain di setiap divisinya. Kita fokus kawan untuk divisi 1 dan hasil-hasilnya tadi malam untuk divisi 1 memainkan babak quarter final knockout. Abdusattorov mengalahkan Wesley So kawan dengan skor 3-2 dan Abdusattorov lolos ke babak selanjutnya. Wesley So harus turun ke bracket bawah kawan, dan juga ada Vladimir Fedosev ini juga turun ke bracket bawah setelah dikalahkan oleh Levon Aronian. Fabiano Caruana lolos juga kawan, akan bertemu dengan Magnus Carlsen setelah Magnus Carlsen berhasil menumbangkan Jordan Van Forest. Dan pemain-pemain yang kalah harus turun ke bracket bawah. Wesley So akan berhadapan dengan Vladimir Fedosev dan Iturrizaga akan bertemu dengan Jordan Van Forest. Oke, untuk game yang akan saya dahulukan untuk kita ulas tentu saja permainannya King Magnus terus pokoknya kawan dari admin. Mungkin kalian bosan. Sabar dulu kawan, setelah turnamen ini kalian bisa request nanti kalau belum ada turnamen yang lain. Kalian bisa merequest game-game yang mungkin kalian suka. Admin coba carikan game yang bagus kawan. Kalau terpaksa tidak ada game yang bagus, mungkin nanti admin akan laporan di kolom komentar kalian. Oke, sekarang kita ke papan analisisnya. Jordan Van Forest versus Magnus Carlsen. Dan saya pilih game pertama mereka kawan. Idenya cukup menarik dari Magnus Carlsen dengan permainan St. George Defense. Permainan yang Magnus Carlsen gunakan di Title Tuesday seminggu yang lalu kawan. Dari 11 game yang dia mainkan, 5 kali dia pegang hitam. Dia bermain dengan St. George Defense ini. Lawan-lawannya dilibas dengan pertahanan St. George Defense ini. Pion D4, pion E6 mentransposisi ke bentuk permainan French Defense kawan, disusul dengan pion D5 variasi St. George Defense. Ada kuda F3, pion D5, kuda C3, gajah B4 seperti variasi Winawer dari French Defense, cuma didahului dengan pion A6, pion E5, gajah dikembangkan terlebih dahulu ke petak D7 sebelum memainkan pion-pionnya, yang biasanya pion C5 ini juga merupakan salah satu karakteristik kawan dalam permainan French Defense, kuda ke C6 dan seterusnya. Memilih gajah D2 lanjut Jordan Van Forest blokade pimpinan. Carlsen langsung menukarkan gajah sikat kuda C3, diambil balik oleh gajah. Putih masih bisa bermain dengan sepasang gajahnya. Magnus Carlsen bermain dengan sepasang kuda. Carlsen mengajak pertukaran gajah terang kawan, gajah B5 untuk kosongkan ruang bagi pengembangan kuda D7. Pion C5 siap dimainkan, kuda E7 siap dimainkan, rokade di langkah berikutnya. Dan jika ide ini diterima kawan, maka Magnus Carlsen juga punya lajur A semi terbuka. Salah satu pilihan juga kawan untuk menerima tantangan ini, tapi di sini ditolak, memilih dengan permainan sayap raja pion H4. Kuda E7 terlebih dahulu, pion didorong terus maju ke H5, dihentikan dengan pion H6, giliran pion sayap menteri pion A4. Magnus Carlsen langsung menukarkan gajah terangnya, diambil balik oleh raja, benteng masih bisa keluar lewat lajur H. Pengembangan kuda D7 lanjut Carlsen sebelum memainkan pion C5-nya, ada gajah B4 dan di sini benteng C8. Langsung memainkan pion juga salah satu pilihan, atau rokade mengamankan raja agar tidak lama-lama di pusat kawan. Tapi memilih dengan benteng C8 terlebih dahulu salah satu pilihan terbaik juga. Dan Jordan Van Forest bertukar gajah dengan kuda E7 diambil balik oleh menteri. Kembali kita temui permainan yang sangat seimbang kawan, kekuatan perwira. Tidak ada lagi gajah di atas papan sekarang di langkah ke-13 ini. Dan pion C3, pion C5 seperti biasa, pion G3, Carlsen membuka permainan kawan. Selanjutnya kuda B8, persiapan manuver ke petak C6 untuk menekan pion menggantung. Pion D4 ini ada raja naik ke G2.
kuda C6, menteri naik ke D2, mengkoneksikan dua bentengnya. Disini menteri keluar ke B4. Magnus Carlsen sudah tidak sabar lagi mengajak permainan endgame tanpa menteri di atas papan. Ditolak, benteng H keluar ke C1. Magnus Carlsen mendahului pertukaran menteri. Selanjutnya Raja Hitam naik, mengkoneksikan dua bentengnya. Kuda B3 siap lompat ke petak C5. Bisa dihadang dengan pion B6 atau memainkan pion A5. Carlsen memilih angkat benteng C7 terlebih dahulu sebelum ditumpuk. Putih juga angkat benteng C3. Benteng ditumpuk kedua pemain di lajur C. Dan Raja Hitam turun ke D8 untuk memperkuat benteng di petak C7 agar kudanya bisa membuka lajur C, menantang permainan endgame tanpa perwira kawan. Salah satu pilihan yang lain juga bermain dengan pion B6 ini kawan untuk mencegah pergerakan kuda manuver, tapi memilih Raja mundur ke D8. Pion A5 bisa dilanjutkan oleh putih menghentikan laju pion B kawan, tapi memilih Raja mundur ke F1. Didahului Carlsen dengan pion B6. Di sini Raja naik ke E2, kuda ke E7 menantang pertukaran benteng. Ditolak, Raja naik ke D3 dan Carlsen mendahului pertukaran benteng diambil balik menggunakan pion. Tidak ingin permainan endgame tanpa perwira mayor lagi kawan. Salah satu pilihan juga, tapi memilih dengan pion ambil balik benteng C3. Kuda kembali ke C6 lanjut Magnus, ada pion F4, Raja mulai naik kembali ke E7, benteng B1, persiapan coba tekan pion di lajur B, dihadang atau diperkuat dengan benteng B8 oleh Magnus, ada pion G4, dan pion B5 tantang Magnus, diterima diambil balik, kemudian kuda ke C5 di sini, benteng naik ke petak B6. Pion G5 tantang Yonder Van Forest ditolak memilih menantang pertukaran di lajur B kawan. Ditolak, Raja bergeser ke C2. Di sini Carlsen angkat benteng ke B5. Selanjutnya di sini kuda mundur ke D2. Cobaan menekan pion ini kawan. Dan Carlsen mendahului pertukaran pion B pukul pion C3. Sepertinya membuat langkah pengorbanan benteng. Tapi tidak nanti kawan. Kuda ini siap ambil pion yang ada di petak D4. Skak garbuan. Benteng juga jatuh kembali. Itulah Magnus Carlsen menempatkan bentengnya di petak B5 petak terang ini. Bersama Raja satu petak terang kawan. Ditolak oleh Jordan Van Forest, benteng bergerak ke A1, dan kuda ambil pion D4 skak, Raja ambil pion C3, kuda kembali ke C6, benteng A6 tekan kuda, backup dengan Raja D7, Raja putih mundur ke D2, benteng A5 tantang Magnus mengajak permainan endgame kuda versus kuda, dengan keunggulan Magnus Carlsen satu pion di sisi kanan kawan. Tapi sepertinya permainan bisa berakhir miss. Cuma masalahnya kontrol waktu Jordan Van Forest ini mepet kawan. Dan inilah yang akan dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen. Saat pemain sudah mulai tidak fokus dengan kontrol waktu kawan, sudah tidak bisa menghitung, menemukan langkah-langkah terbaik, tentu langkah blunder akan terjadi. Itulah yang mungkin akan dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen. Walaupun secara teoritis permainan ini bisa berakhir miss. Permainan berlanjut. Kuda F2 ingin rebut pion di sisi kanan ini kawan. Raja E7, kuda G4, Raja F8, kuda ambil pion H6, Raja G7, kuda mundur lagi ke G4. Di sini kuda C6, Raja naik ke D3 untuk menghadang pergerakan kuda yang ingin manuver-manuver kawan. Kuda manuver ke E7, Raja ke E3, kuda F5 skak, Raja ke D3. Di sini kuda D3, coba rebut pion, perkuat dengan kuda F6, di backup dengan Raja H6. Raja putih D4 dan Carlsen masih unggul satu pion kawan. Tapi permainan masih bisa berakhir miss. Di sini kuda G4 pilihan terbaik. Jangan sampai kalau kalian sudah kalah jumlah materi, kalian menukarkan materi kalian yang lain kawan. Mempertahankan materi terutama perwira untuk mencoba bertahan. Pilihan terbaik kuda G4 skak, Raja G6, Raja putih E3, kuda G3. Di sini Raja F3, kuda E4, kuda E3, kuda D2 skak, Raja ke G4, kuda ke J4 menantang pertukaran. Kalau diterima sudah sangat jelas hitam menang. Ditolak, kuda lari ke C2, Raja bergeser ke H6, Raja putih H4, Raja hitam G6, Raja putih G4, dan sepertinya sudah sangat jelas Jordan Van Forest ini menawarkan remis kawan. Ditolak, kuda ke B2, kuda D4, kuda ke D3, di sini kuda C6, ada kuda ke F2 skak, Raja bergeser, kuda ke E4, Raja naik lagi ke G4, kuda ke C5, persiapan manuver ke petak B3 mungkin dan berikan dukungan bagi pionnya ini kawan. Di sini kuda E7 skak, Raja mundur ke G7, kuda C6, Raja ke G6 untuk mendapatkan increment kawan. Kuda ke E7 skak,
raja bergeser, menolak untuk melakukan pergerakan yang berulang, bisa 3 fold. Di sini kuda ke C6, baru sekarang kuda B3. Pion F5 tantang Jordan Van Forest, ditolak, kuda kembali ke C5. Kenapa tidak dorong pion saja kawan untuk mempercepat agar bisa promosi? Bisa dihadang dengan kuda B4 kalau kalian melangkah kuda ke petak C5 untuk memberikan dukungan bagi pion. Mungkin saja bisa jadi ide, tapi kalau dilanjutkan sepertinya juga dalam posisi remis kawan. Masih bisa diantisipasi karena posisi raja masih bisa mendukung pertahanan di lajur pusat nanti jika pion ini juga didorong. Masih kurang dukungan kawan. Jadi Magnus Carlsen sabar saja dengan kuda C5, kuda D4, raja G7, raja putih G5 mencoba mendesak posisi raja hitam, raja F8, di sini raja G4, raja hitam E7 mencoba manuver lewat sisi kiri papan kawan, ada raja G5, kuda D3, kuda C6 skak, raja bergeser ke D7. Nah, di sini kawan, karena kontrol waktu sudah mulai mepet, Jordan Van Forest tidak fokus lagi, blunder kuda B8 skak. Tapi Magnus Carlsen tidak bisa memanfaatkannya kawan, raja C8. Pilihan terbaik adalah petak C7 kawan. Untuk mencoba mengejar kuda, kalau kuda ke petak A6 lari, kalian kejar dengan raja bergerak ke petak B6. Memaksa kuda ini akan bergerak ke B8. Nah, di sini kalian bisa melangkah kuda ambil pion yang ada di petak E5. Juga kontrol petak ini kawan, kuda juga bisa jatuh dan bisa memberikan jalan bagi pion. Tak perlu saya lanjutkan lagi kawan, bisa kalian otak-atik di posisi ini. Kita lanjut ke langkah aslinya. Raja C8 pilihan Magnus, kuda ke C6, raja ke D7, dan di sini kuda ini harusnya ke petak D4 dari tadi kawan. Tapi memilih kembali ke petak B8, akhirnya Magnus Carlsen menemukan petak terbaik, raja C7. Pion pukul pion, diambil balik oleh pion di sini kawan. Kalau tadi ambil kuda, ya jelas pion pukul pion bisa promosi. Jadi tidak diterima kuda putih, pion pukul pion, kuda A6 skak, raja ke petak B6. Di sini raja naik ke petak F6. Menolak untuk ambil kuda kawan, memilih kuda pertahankan pion-pionnya terlebih dahulu. Di sini kuda akhirnya bisa lari ke petak B4, tapi Magnus mempunyai kesempatan mendorong pion D4-nya. Raja G5 dekati kuda, kuda dikorbankan, memilih pion D3 kawan. Jika raja ambil kuda, pion ini bisa promosi. Kalau kuda pukul pion, hitam masih punya harapan satu pionnya bisa dipromosikan. Jordan Van Forest memilih langkah kuda ke A2, kemudian lompat ke petak C3 untuk menghadapi pergerakan pion di D1. Tapi setelah kuda ini lompat ke petak D5, Jordan Van Forest menyerah karena sudah tidak mempunyai kesempatan. Kudanya mengawal petak D1 kawan, sudah dihadang oleh kuda hitam di D5. Itulah kawan permainan pertama antara Magnus Carlsen yang mengalahkan Jordan Van Forest. Pada game berikutnya Magnus Carlsen kembali menang, pada game ketiga berakhir miss. Dalam permainan rapid 15 menit increment 2 detik. Kita tunggu saja di match day kedua nanti malam seperti apa, dan nanti sore coba saya ingin mengulas permainan Abdus Satrop. Kalau kalian tidak ingin melihat permainan Abdus Satrop, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Mungkin kalian ingin melihat permainan yang lain. Oke, terima kasih kawan setiap hari sudah mampir. Jangan lupa untuk subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir, dan juga like video kami agar terus berkembang algoritmanya kawan. Sekali lagi terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.